Nggak perlu panik dan juga nggak perlu biasanya ngomel-ngomel, nggak perlu. Jadi cukup sudah muntah saja di sini, gitu ya. Halo Abi, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih sore-sore. Iya, bincang-bincang lagi. Oke, hari ini saya mau tanya tentang resep psikosomatis pada anak. Iya, betul. Ini kita akan unboxing ya. Kita akan bedah salah satu pengalaman saya membantu anak yang kena psikosomatis. Apa sih resepnya, apa resep psikosomatis pada anak itu? Iya, resepnya apa jadi saja? simptom yang muncul dari psikosomatis memang macam-macam. Pada kali ini saya akan membahas simptom yang muncul berupa perilaku muntah-muntah. Jadi keluar keringat dingin, kemudian muntah-muntah. Ini terjadi pada anak ketika dia berada di tempat yang baru. Nah, ketika dia anak ini ada di tempat yang baru, ketemu dengan lingkungan baru, ketemu dengan teman-teman baru, dia langsung tiba-tiba mual, perutnya keringat dingin, kemudian muntah-muntah. Seperti itu. Resep yang sederhana yang bisa kita lakukan, dan ini sangat mudah sekali. Para orang tua mungkin bisa nanti juga menggunakan resep ini. Jadi yang pertama kita menyiapkan kantong plastik. Nah, kantong plastik warna hitam, ya 2 atau 3 ukuran sedang. Kemudian kita yang kedua itu menyiapkan tisu basah atau mitu ya, atau tisu kering. Ada 2 jenis tisu. Yang ketiga kita menyiapkan minuman hangat, air putih cukup atau teh hangat juga boleh ya. Terus yang berikutnya itu ketika yang keempat itu kita juga menyiapkan permen ya, atau kalau suka coklat ya coklat boleh. Jadi menyiapkan permen saja. Atau kalau tidak mau yang manis-manis permen ya boleh makanan ringan. Nah, kayak biskuit gitu juga boleh. Jadi resepnya hanya 4 ini saja. Insya Allah nanti ini akan efektif, bisa membantu anak untuk menyelesaikan masalah psikosomatisnya atau mual-mualnya atau muntah-muntahnya ya. Insya Allah. Oh, itu untuk psikosomatis yang mual-mual. Iya, yang mual-mual atau muntah-muntah. Sekarang apa saja komposisinya? Iya, itu tadi sudah saya sebutkan ada 4 ya. Fungsinya setelah kita tahu komposisinya 4 tadi, fungsinya sebetulnya adalah sebagai penanganan ya. Jadi ketika ada anak kita muntah, orang tua jangan panik dulu, orang tua juga jangan tegang, juga kemudian jangan takut. Ini yang penting ya kuncinya. Karena biasanya anak psikosomatis itu terjadi ketika mereka sedang takut berlebihan, cemas berlebihan, kemudian was-was berlebihan ya. Kemudian saat mereka muntah, kita bisa membantunya dengan menempatkan muntahan anak itu, atau kita melatih anak untuk muntah pada kantong plastik yang kita sediakan. Karena kalau muntah di lantai, kemudian di meja, itu baunya pertama nggak enak, dan yang kedua mengganggu orang-orang di sekitarnya, sehingga biasanya jadi panik di sekitar itu. Supaya tidak mengganggu, yang pertama kita lakukan adalah ketika anak merasa mau muntah, siapkan kantong plastik ini. Nah, jadi ketika muntahnya di kantong plastik. Nah, ini cara yang pertama ya. Komposisi yang pertama adalah kantong plastik. Untuk apa? Ketika saat anak mau muntah, segera arahkan anak untuk megang kantong plastiknya dan muntah di situ. Muntahnya berapa kali? Tergantung anaknya. Bisa sekali, bisa 2 kali, ya. Paling banyak ya 3 lah. Karena yang bisa saya temui hanya sekali 2 kali, ya. Ya tergantung juga sebelumnya makan apa. Kalau makannya banyak ya muntahnya banyak. Yang kedua yaitu tadi tisu ya. Jadi setelah nanti anak muntah, orang tua nggak perlu panik dan juga nggak perlu biasanya ngomel-ngomel, nggak perlu. Jadi cukup sudah muntah saja di sini, gitu ya.
Setelah muntah selesai, yang berikutnya kita siapkan tisu. Tadi saya sebutkan tisu basah ya. Untuk apa? Untuk membersihkan. Biasanya ada kena baju, ada di mulutnya, ada di tangannya, atau kena nyiprat ya. Mungkin nyiprat. Kalau nanti sudah terlatih, muntahnya pasti akan hanya di kantong plastik saja. Dia enggak meluber atau nyiprat kemana-mana. Jadi tisu itu untuk membersihkan bekas muntah, karena biasanya baunya nggak enak dan kecut ya. Jadi kita pakai tisu basah, kita bersihkan pakai tisu basah. Kemudian setelah itu kita bersihkannya selanjutnya pakai tisu kering. Nah, setelah itu sudah cukup, buang di kantong plastik tadi, di kantong plastik yang lain, kemudian jadikan satu dan dibuang di tempat sampah. Nah, ini penting ya, karena supaya tidak nular baunya kemana-mana. Terus yang ketiga yaitu minuman hangat. Setelah anak muntah, biasanya tenggorokan, terus lidahnya merasa nggak enak, merasa kecut, merasa sebah, atau apa ya bahasanya, sebah itu merasa kembung. Itu bisa minum air hangat, air putih hangat, atau kalau suka teh ya teh hangat. Ya diminum ya sekitar 1 gelas kecil lah cukup. Minumnya jangan langsung ya, jadi sedikit-sedikit saja. Setelah rileks, setelah posisinya duduk ya kalau minum ya, jangan posisi berdiri atau di banyak orang ya. Duduk, minum dengan tenang. Setelah selesai minum, anak bisa kita tawarkan untuk makan. Nah, ini makanan yang ringan saja, bisa pakai coklat atau permen yang biasa saja. Yang itu untuk menghilangi rasa asam di mulutnya. Jadi kita kasih itu, atau snack kecil ya, itu boleh kalau dia suka ya, kasih. Kemudian setelah itu kita ajak ngobrol anak tersebut ya. Kita tenangkan, kita ajak ngobrol. Kemudian ketakutannya apa, kita akan dengarkan dengan sesama ya. Jadi ini adalah resep yang biasa saya pakai untuk membantu anak-anak yang psikosomatis dengan gejala muntah. Karena psikosomatis macam-macam, nanti resepnya beda-beda. Ada sakit kepala, ada jantung berdebar, ada mules, mencret, termasuk tadi yang perut itu mual dan muntah. Nah, itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya ini tadi sudah saya sebutkan, tahapan pertama hingga terakhir ya. Nanti di terakhir ini yang penting. Jadi ketika kita datang ke tempat itu lagi, kita sampaikan ke anak. Jadi jangan sampai ketika anak datang di suatu tempat, di tempat yang baru muntah, besok nggak berani ke situ lagi. Jangan. Besok kita ajak lagi anak ke situ dengan persiapan ini tadi. Jadi persiapan ini adalah untuk membantu saat anak-anak psikosomatis. Salah satunya contohnya tadi adalah muntah-muntah. Ya, jadi kalau psikosomatis resepnya tadi ada 5 itu. Insya Allah di hari keempat atau kelima muntahnya sudah selesai. Jadi ketika kita berada di tempat itu lagi di hari yang kelima, ya keempat atau kelima, muntahnya sudah tidak muncul lagi. Ini pengalaman yang pernah kami lakukan. Jadi umpamanya contoh masuk ke ruang ruang lab, contohnya masuk ke lab, dia muntah-muntah, kita bantu dengan 5 resep tadi. Kemudian besok ke situ lagi, kita bantu lagi. Di hari ketiga keempat, anak ini sudah tahu dan sudah paham dan sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan atau resep yang kita berikan tadi. Ya, insya Allah nanti sebelum seminggu anak ini sudah tidak muntah lagi, dan dia insya Allah sudah berani berada di tempat itu. Karena nanti di akhir dari psikosomatisnya ini, gejalanya muntah-muntah tadi, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, kita ajak sharing apa yang menjadi ketakutannya di lab tersebut ya. Kemudian kita jelaskan apa-apa yang dia takutkan. Insya Allah setelah dia paham dan mengerti bahwa yang ditakutkan itu tidak seperti yang dia bayangkan, maka permasalahan muntah di lab tersebut akan selesai dengan baik, insya Allah.
karena kita hanya ikhtiar ya. Jadi itu insya Allah ikhtiar kita nanti yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah seperti itu. Oke, seperti itu ya Bu ya. Iya, bagi-bagi pengalaman. Iya, untuk psikosomatis yang tempat-tempat yang baru dengan gejala muntah-muntah. Iya betul. Oke, Abi terima kasih Sama-sama. banyak.